Ingat ya, kunci manusia sukses, kunci orang yang sukses itu adalah dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri sebelum dia memberikan kedisiplinan kepada orang lain. Itu kuncinya. Malam hari ini kita akan menyepakati aturan main di TPA kita. Apa dasarnya? Pertama begini, bahwa kamu dididik di TPA ini sebenarnya bukan hanya diharapkan menjadi orang yang pintar, orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama, baik itu kemampuan membaca Al-Quran, kemudian pemahaman tentang fikih ibadah, kemudian tajwid, kemudian hafalan, dan wawasan kamu tentang sejarah keislaman. Namun lebih daripada itu, kamu itu sebenarnya dididik untuk menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Kenapa ini disampaikan kepada kamu? Pertama, bahwa jamaah yang ada di masjid kita ini tidak selalu hanya orang dalam saja, tetapi bisa satu saat jamaah yang hadir itu juga orang luar pada hari-hari kamu belajar di TPA ini. Tentunya menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kewajiban bagi kamu, bagi kami para pendidik kamu sekalian, untuk menampilkan casing atau perbuatan yang baik. Ya Haikal, apa itu contohnya? Pertama begini, bahwa selama pelaksanaan proses belajar mengajar di TPA, kamu itu selalu melewati 2 waktu sholat, dan ini sholat berjamaah, maghrib dengan isya. Secara otomatis kamu itu menjadi penilaian orang, baik itu orang tua kamu sendiri maupun orang lain yang hadir berjamaah di masjid ini. Secara otomatis tuntutan agar kamu tampil lebih baik bukan hanya di hadapan orang, sebenarnya di hadapan manusia, tapi sebenarnya ini adalah tuntutan agar kamu nanti kalau sudah besar terbiasa jadi orang yang tertib, orang yang punya akhlak, orang yang tidak sembarangan. Hari ini kamu mungkin berinteraksi di masjid ini saja. Siapa tahu besok kamu jalan ke tempat lain, atau ke rumah saudara kamu, atau kemanapun kamu berjalan, kamu akan perlu mendatangi masjid orang lain. Inilah sebagai salah satu dasar agar kamu itu menjadi anak-anak yang selain pintar, selain cakap, ya, bukan berarti harus cantik, bukan harus langsing, tidak, ya, tapi kamu harus memiliki akhlakul karimah. Ya, kesepakatan kita belum berubah, ya, belum berubah kesepakatan kita. Nanti HP ini ya untuk melempar. Ini 14 lagi di rumah, jangan tahu. Oleh karena itu, kalau yang besar-besar sudah mulai bagus, ya. Kenapa? Karena kemaluannya juga semakin besar, rasa kemaluan tadi. Tapi kalau kamu antara badan dengan kemaluan itu kecillah kemaluan, rasa malu maksudnya, ya. Jangan kamu artikan negatif. Oleh karena itu malam hari ini, ya, Pak Lubis bersama Ustadz Pipin setelah mengadakan rembuk nasional, ya, musyawarah luar biasa, muktamar
Maka malam hari ini Pak Lubis akan membuat kesepakatan-kesepakatan agar kamu diikat dengan aturan main di TPA ini, supaya kamu itu dipaksa menjadi anak yang disiplin, yang tertib, dan berkepribadian serta berakhlakul karimah. Ya. Dari mana kita bisa melihat itu? Cerminan kamu TPA kita ini dari mana dilihat? Dari kebiasaan kamu sebelum, sedang, dan sesudah pelaksanaan sholat berjamaah. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Baik yang besar maupun yang kecil. Tidak ada pengecualian di situ. Kecuali kamu sudah diangkat, sudah disepakati menjadi guru besar di TPA ini. Tapi selama kamu masih menimba ilmu di sini, maka aturan main di TPA ini tidak ada berlaku pengecualian. Ya, oh Bang Rifu tuh kumisnya dia sama sudah sama Om. Walaupun kumisnya lebih panjang, tetapi dia tidak punya jenggot. Di situ dia kalah. Ya. Sekalipun yang besar-besar itu sudah seperti ibu rumah tangga, kelihatan dari belakang. Tapi selama kamu menimba ilmu di TPA ini, kamu harus ikut aturan main di sini. Sama dengan sekolah. Kan tidak mungkin kamu hari Senin pakai baju yang SD misalnya rok merah, baju putih. Ah, tidak maulah, balik bela roknya di atas, bajunya di bawah. Hari Selasa misalnya, pakai baju batik misalnya. Tidak mungkin batik, baju batik di atas, merah di bawah. Kan tidak mungkin. Kenapa ini harus kamu tunaikan? Karena kamu terikat dengan peraturan. Hari Senin pulang sekolah harus main bola. Celana merahnya misalnya kotor karena main bola kena lumpur. Besok dia putuskan, pokoknya celana tidak kering, aku cuma pakai baju deh, tidak pakai celana. Bisa kayak gitu? Tidak bisa. Ya? Kenapa? Karena kita terikat peraturan. Yang punya celana satu, walaupun kotor, jemur, bila perlu taruh di atas kompor. Ya? Nanti misalnya lagi basah-basah, digosok, berasap dia karena dipakai besok. Hal-hal seperti itu mungkin berlaku buat kamu. Karena juga Pak Lubis pernah mengalami yang seperti itu. Sekolah 1 harian, sudah sekolah sampai tengah hari sorenya nanti ekstrakurikuler. Celana yang dipakai bau, sudah kotor kan, kena keringat, kena segala macam, mungkin duduk sembarang tempat. Besok mau sekolah lagi, maka pulang sekolah dicuci, ya, dikeringkan, enggak pakai mesin cuci, ya, dijemur, malam-malam digantung, sudah tuh taruh misalnya di tempat yang agak panas, kena hawa panas dari kompor misalnya. Sudah tuh pagi-pagi digosok, berasap, kata orang kebakaran rumah. Rupanya kita sedang gosok pakaian basah. Itu semua peraturan yang dibuat oleh sekolah. TPA ini cuman satu yang tidak ada. Apa itu? Bagi rapot. Ya? Naik kelas. Itu udah ada. Kalau bolehnya ada naik kelas, kamu udah usah naik kelas. Naik ke atas kapus. Tetapi kemampuan kamu semua yang ada di sini itu sudah tahu. Ya? Kemampuan si A seperti ini, si B seperti ini. Makanya kalau kamu diberikan tugas di rumah, itu sebenarnya kamu itu ingin dievaluasi. Jangan tidak dibuat. Kalau kamu nonton Korea tahan 2 jam, sampai pakai acara nangis-nangis lagi. Nonton like sampai ketawa-ketawa. Disuruh setoran ayat yang cuma 3 menit, masih ada yang tidak mau. Ini kan terlalu. Oleh karena itu malam hari ini Pak Lubis dan Ustaz Pipin tidak main-main. Ya. Maka kita akan buat kesepakatan agar kamu terikat dengan peraturan. Tujuannya tidak
tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjadikan kamu manusia yang disiplin. Ingat ya, kunci manusia sukses, kunci orang yang sukses itu adalah dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri sebelum dia memberikan kedisiplinan kepada orang lain. Itu kuncinya. Setinggi apapun pangkat kamu, sehebat apapun harta kamu, rumah kamu, kalau kamu tidak disiplin, maka itu tidak ada artinya. Ya. Baik. Apa sih sebenarnya poin pentingnya? Supaya kamu pada saat sholat berjamaah, sebelum, sedang, dan sesudah sholat itu kamu tertib. Itu saja sebenarnya. Sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kamu tidak hadir, kamu harus mengkonfirmasi ketidakhadiran kamu. Perkara kamu bohong atau tidak, itu sebenarnya yang menanggung itu ya kamu. Contoh, Pak Lubis sudah memaklumatkan kepada Paris dengan Alif. Mereka ini termasuk santri-santri yang kedetek dalam 1 minggu itu seperti orang kuliah. Kuliah jarak jauh apa kuliah ini? Ya. Seminggu bisa datang 2 kali, paling banyak 3 kali. Ya. Kalau disampaikan, kalau seandainya kamu tidak datang, konfirmasi kenapa kamu tidak datang, apa alasan kamu sehingga kamu tidak bisa datang. Itu konfirmasi benar. Tapi kalau udah keseringan konfirmasi, tidak perlu pula kamu yang seusia kamu ini terlalu sibuk melebihi kami yang di sini. Kan tidak mungkin pula misalnya si Paris, kau kemana Paris? Kami tempat nenek Pak, ngenek tukang, nenek kami lagi bangun rumah. Tidak mungkin. Ya kan? Di bar misalnya. Kenapa di bar datang? Kami bantu ibu Pak. Ngapain? Nyusun tabung gas, mau ngirim keluar kota. Tidak penting juga, ya? Tidak penting itu. Bagi Pak Lubis itu tidak penting. Gitu. Rara misalnya. Kenapa Rara tidak datang? Kami ini ngawani ibu. Memang kenapa kalau ibunya tidak dikawani? Jadi alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Rifo, kenapa tidak datang? Kami kecapean di luar. Sampai rumah, begitu jadwal pengajian tidur. Ini kan zolim namanya. Ini namanya tidak berlaku adil. Tidak ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Ini kan keseimbangan sebenarnya. Ya kan? Antara dunia dengan akhirat itu harus seimbang. Kamu tidak boleh menzolimi diri kamu sendiri. Puasa sepanjang hari, sepanjang malam, tapi tidak pernah buka. Tidak mungkin. Paling ekstrim puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Minggu puasa, Senin tidak. Itu puasa Nabi Daud. Paling ekstrim. Yang umum, Senin Kamis. Yang lain, Yaumul Bid. 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Oh, kalau tiap hari, paling-paling puasa ganti. Kalau bagi yang perempuan. Atau kami puasa, niatnya apa? Diet tidak masalah. Tapi kalau Rara, jangan puasa diet niatnya. Apa yang mau didietkan lagi? Gitu. Itu dia. Nah, hari ini lebih kepada yang besar-besar, yang sudah dewasa, yang sudah balik, Rifu, Adi, ya, Aji, Babe Habib, ya, Rika, Tiba, casingnya be, ya. Tapi masih anak-anak tuh kelakuannya. Kenapa? Karena dia masih sering nyagil patia. Tahu.
Kesia misalnya, ya, sesepuh, Totongana di TPA ini, Rara, itu kan sudah dewasa semua. Kasih masukan. Bagaimana sebaiknya untuk mengontrol mereka ini yang masih tergolong pecah-pecahan botol ini. Ya. Maka akan kita buat kesepakatan. Kalau nanti kamu sepakat, maka nanti akan kita buat. Ya. Pertama, ini pertama nih. Santri Al-Quran B itu kan jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat masuk sore. Berarti jadwalnya dari jam 5 sampai maghrib. Kalau seandainya kamu hadir sore, itu jangan lewat jam 5 sore. Jam 5 kamu sudah duduk di sini. Datang atau belum datang Pak Lubis? Kenapa? Karena beban tugas yang harus kamu selesaikan, tilawah misalnya, itu sudah ada. Sudah Pak Lubis kasih kan? Diulang, di murojaah tilawah. Karena itu dinilai. Agar apa? Agar kamu yang Al-Quran B ini, itu nanti bisa menjadi pengganti generasi-generasi awal TPA ini. Supaya kita tidak kehilangan generasi. Lost generation. Ya, tidak hilang generasi Al-Islam. Kamu wajib tahu bahwa TPA kita ini sebenarnya di luar itu sudah terlalu wangi. Kamu tidak percaya kan? Makanya baca koran, baca media sosial. Jadi jangan kamu rusak dengan pola-pola lama yang kamu buat. Itu yang pertama. Ya. Jadi Al-Quran B itu tidak boleh datang setelah jam 5. Apapun alasan kamu, kecuali kamu sakit, ya, atau memang diajak orang tua urgen pergi keluar. Tapi kalau alasan kamu tidur, itu tidak bisa diterima. Karena kamu tidak sekolah, ya, seharian kamu di rumah. Itu yang pertama. Bagaimana dengan yang piket? Yang piket itu kamu aturlah jadwalnya. Kalau kamu masuk jam 5, minimal setengah 5 kamu sudah di sini. Kalau 5-4 orang, selesailah itu. Jangan ada yang dulu-duluan. Aji misalnya. Orang piket jam 5, dia datang jam 3. Nggak nampak nanti. Ya? Jadi kamu piket itu seminggu sekali. Ya, tunaikan waktu kamu itu. Pak Lubis sudah buat di situ. Yang tidak piket bayar 2.000. Ribu masih utang. Utang kepada umat. Baru 2 orang yang bayar kewajiban dendanya. 1 orang hibah. Rifu cuman menunaikan pengganti jadwal. Ya. Hibah sudah diganti jadwalnya hari ini. Walaupun besok jadwalnya. Itu tanggung jawab namanya. Ya. Aku tidak datang piket, aku bayar 2.000. Bukan masalah 2.000-nya, 2.000-nya kecil lah. Ya. Kalau untuk Rivo 2.000 kecil lah. Dia jajannya sehari ini bisa 50.000. Ya. Apalagi kalau dia sudah jadi Bilal, dapat lah insentif. Bukan masalah di 2.000-nya, tapi masalah tanggung jawab. Besok-besok kamu bilang, cuma 2.000, tidak datanglah piket. Oh, tidak bisa. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau kamu misalnya banyak persentase tidak hadirnya, tingkat dendanya itu akan dinaikkan. Dan kamu harus mengganti jadwal piket. Supaya apa? Supaya kawan-kawan yang piket lain ini tidak merasa dizolimi oleh kamu. Kamu adalah di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Lubis sangat meminta kepada kamu semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya, itu jangan ditunda-tunda. Orang kalau sudah azan, kamu bersiaplah untuk ambil wudhu. Jangan nanti orang sudah selesai azan, kamu masih di mana-mana.
masih beli bakso, nyampahi pula. Kasih tahu sama Mamang tuh ya, salam dari Ustadz kami. Mamang kalau jualan pakai tempat sampah, Mang. Ya. Ini Pak Lubi sampai sekarang masih kecucu. Apa kamu tuh? Apa? Lidi yang tajam itu. Lagi muti sampah di parit itu, kecucu di sini. Cuman lidi sakitnya nauzubillah. Sampai sekarang ya belum sembuh. Itu gara-gara tidak mengikuti protokol kebersihan Mamang tuh. Maka siapapun kamu sampaikan nanti kepada Mamang tuh. Boleh Mang jualan di sini, Mang. Ya, boleh jualan di sini. Tidak ada masalah. Namanya dia cari rezeki. Tetapi kebersihan masjid ini, Mang, nomor 1 bagi kami. Kalau Mamang tidak mau mengikuti peraturan di sini, ya, Mamang boleh jualan, tapi kami gratis. Ya, ingat Mang, kalau jatah kami 2 gratis, Ustadz kami 4. Ya, ini nanti yang perlu disampaikan ini akan perlu dibuat nanti. Tulis seperti itu, tempel di sini. 2. Dalam sholat berjamaah, setelah kamu membuat saf, ini perlu diperhatikan. Kalau sholat isya atau sholat maghrib, jamaah ini belum ada datang nih yang besar, yang tua-tua. Orang-orang tua belum datang, orang-orang dewasa belum datang. Kamu tetap memenuhi saf yang pertama. Ini perempuan perlu diperhatikan. Kalau bukan geng dia, tidak mau dia teruskan safnya. Aturan main dalam sholat berjamaah itu, penuhkan dulu saf yang pertama. Tidak boleh kamu buat saf sendiri di bak. Dan siapapun lah, walaupun dia berjamaah, misalnya orang belakang itu ada 4 orang, yang anak buah Tarzan itu, ya. Kamu harus sambung safnya. Kenapa? Karena dalam sholat pun kamu bukan bercakap-cakap dengan dia, kamu menghadap Allah kan? Maka penuhkan saf yang pertama. Nanti kalau ada orang bilang, oh kamu nih anak-anak ngapo saf di depan. Wah. Asal ayah yang mau siapa. Jangan nyebut nama. Jangan sebut nama. Ya. Mau wak A, wak B, wak C. Yang penting kalau mereka, kamu anak-anak pula. Wak, kalau mau di saf yang pertama, datang duluan. Ingat ya, dalam aturan sholat berjamaah di masjid, dalam aturan, itu hebatnya Islam itu. Siapapun dia, apapun pangkatnya, kalau masuk dalam masjid, buka sepatu. Itu nggak pernah ada di agama lain. Apapun pangkatnya, sekaya apapun dia, kalau dia datang pertama, berhak nempati saf yang paling depan. Walaupun dia orang kaya, orang yang nyumbang paling banyak di masjid ini, kalau dia datang belakangan, dia harus di belakang. Betul kan? Betul. Itu aturannya. Maka ini diterapkan bagi kamu. Yang kedua, yang ketiga, setelah selesai pada waktu sholat, begitu imam baca waladdallin, kamu aminnya jangan tambu-tambu. Amin. Jangan nyala-nyalain orang. Pak Lubis itu tanda suara kamu. Siapa-siapa orang. Tapi Pak Lubis tidak mau nyebut nama. Sadar sendiri. Cukup sekedar kalau sudah imam bilang waladdallin, amin. Sudah, jangan amin. Imam sudah baca surat nih. Walam yakullahu kufuwan ahad, kau masih amin. Jangan. Yang keempat, ini yang paling penting. Sajadah yang kamu gunakan untuk alas sujud, untuk sholat, jangan dibuat untuk senjata mukul kawannya. Karena itu sangat berbahaya. Memang dia tidak sakit, tapi pedih. Apalagi kalau kena mato. Jangan coba-coba.
selesai sholat, jangan dikomen dulu. Ini yang paling penting. Setelah selesai sholat, setelah selesai salam, Pak Lubis tidak mentolerir orang-orang yang keluar dari saf pada saat dia sholat. Ini misalnya saf nih. Saf pertama Fatia dan kawan-kawan, saf kedua Rere dan seterusnya. Tidak dibenarkan Fatia ini duduk di belakang. Harus duduk di safnya pada saat dia sholat. Kalau ini bisa diterapkan, maka otomatis sukseslah peraturan yang kita buat ini. Apapun alasannya, Iwan misalnya. Mana Iwan? Nih. Kami mau ngambil tas Pak, ngambil buku, tidak boleh. Kami mau nyusun sejadah, jangan. Sampai selesai sholat, tetap duduk di tempatnya, di saf pada saat dia sedang sholat. Bisa? Bisa Alif? Bisa. Apa yang bisa? Terkecuali kamu dalam keadaan sesak yang sangat. Gara-gara kamu menahan itu, kamu bisa kencing celana di situ. Ya? Nah itu kamu boleh. Ya? Kami ini Pak buang angin Pak. Buang angin juga kalau kamu tidak misalnya berbiji buang angin, ya tidak apa-apa. Buang angin kamu tidak berpasir sudah tidak masalah karena kita tidak sholat lagi. Nanti setelah selesai sholat, selesai salaman, baru kamu ambil wudhu karena mau mengaji. Tapi selama kamu tidak bisa, masih bisa menahan segala hal yang perlu disampaikan tadi, maka tetaplah duduk di tempat. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, pada saat bersalaman, kamu harus mendahulukan orang tua dulu. Ya. Dahulukan orang tua dulu. Setelah orang tua selesai bersalaman, baru kamu nyambung. Sama dengan yang perempuan. Karena perempuan tidak salaman sama laki-laki. Kamu salaman sama yang lebih tua dulu. Siapa yang paling tua di sini? Yang perempuan. Maka salaman dulu, ambil tempat yang strategis. Tapi jangan pakai ini. Pakai tempat kayak meja gini di atas salaman kayak pembina upacara. Ya, tapi tetap bersalaman. Buat semacam yang bapak-bapak, yang laki-laki. Nah, itu baru benar. Ya, karena itu instruksi dari Pak. Nah, kesimpulannya. Zainuddin, dengar di sini. Kesimpulannya adalah apa yang Pak Lubis sampaikan malam hari ini, ya, nanti akan Pak Lubis tuangkan dalam tulisan peraturan TPA dan akan ditempel di sini. Jika kamu melanggar aturan ini, maka tetap ada konsekuensinya. Sepakat ya? Sepakat Rivo? Hah? Sepakat. Sepakat Babe? Kesia? Apa yang ini? Rara? Maka dijadwal sekarang. Kalau kira-kira tak penting nian, jangan tinggalkan pengajian. Karena ini adalah skala prioritas bagi kamu. Logikanya begini. Orang yang rajin datang saja belum tentu bisa dapat, apalagi orang yang malas datang. Dan orang tua kamu juga mengeluarkan uang. Perkara kecil nilai atau besar itu bukan ukuran. Tapi yang penting orang tua kamu itu ada mengeluarkan kompensasi untuk TPA ini. Maka harus kamu jaga. Supaya apa? Supaya orang tua kamu bangga. Dan yang paling penting, jaga nama baik TPA kita. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain. Apapun dan bagaimanapun warna TPA kita itu, orang-orang yang pertama sekali bertanggung jawab, orang-orang yang pertama sekali dapat nama maupun dapat ejekan itu
pastilah Pak Lubis dengan Ustadz Pipin, itu pasti. Kalau kamu bagus, kami dapat nama. Tapi kalau kamu jelek, kami juga yang akan dapat nama jeleknya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga supaya TPA kita ini tetap menjadi TPA yang bisa mengedepankan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Bisa dipahami? Yang perempuan bisa dipahami? Kok dikit nih ya suaranya? Bisa dipahami? Yang cap lonceng bisa dipahami? Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Pak Lubis sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua. Pak Lubis akhiri, billahi taufiq.